Mungkin contohnya nanti kita akan lihat dari Rasul Paulus ya. Oke, mari kita lihat. Rasul Paulus memenangi masa lalunya. Rasul Paulus memenangi masa lalunya. Pertimbangkanlah kesaksian Rasul Paulus dalam Filipi 3. Dia menyebutkan silsilah dan tanggung jawab keagamaannya. Namun kemudian ia menganggap kecil hal-hal itu. Perhatikan ayat-ayat dan komentar berikut ini. Mulai dari Filipi 3, ayat 3 sampai ayat 15. Coba kita baca, saudara-saudara. Filipi 3, ayat 3 sampai 15. Ini di kota Filipi, Rasul Paulus memberitahu apa-apa yang tertulis dalam Filipi 3, ayat 3 sampai 15. Ya, dia mengatakan apa? Ayat 3 dan 4 dulu. Sebab kita adalah orang-orang bersunat yang menyembah Elohim dalam roh, bermegah dalam Hamasyah Yesua, dan tidak mengandalkan hal yang jasmaniah. Meski aku sendiri pun pernah mengandalkan hal yang jasmaniah. Jika ada orang lain yang mengira bahwa ia mengandalkan hal yang jasmaniah, aku lebih lagi, kata Paulus. Jadi Paulus pernah mengandalkan hal yang jasmaniah. Itu kata ayat 3 dan ayat 4. Ya. Oke, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Aku disunat pada hari ke-8, berasal dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani tulen. Berdasarkan sikapku terhadap Torah, aku ini Farisi yang ngotot terhadap penerapan Torah. Soal semangat keagamaan, aku ini penganiaya gereja. Soal kebenaran dalam menaati Torah, aku nggak bercacat. Ya, pokoknya bagi Paulus itu menaati Torah itu totalitas katanya, gitu ya. Tetapi apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kini telah kuanggap kerugian karena Hamasyah. Oke? Jadi ini masa lalunya Paulus, kelihatannya seperti nggak ada problem-problem traumatis gitu ya. Hanya justru soal kebanggaan dari masa lalunya ya. Karena dia seorang Farisi, dia adalah orang Ibrani tulen, dia dari suku Benyamin, ya, bangsa Israel, ya, disunat pada hari ke-8, artinya keturunan Abraham ini. Oke? Jadi ini yang dulu dia banggakan, saudara-saudara. Ya, ini yang dulu dia banggakan. Apa sih sebetulnya pengalaman buruknya dari Rasul Paulus? Ya, itu dia menganiaya gereja, mungkin ya. Tapi bagi dia waktu itu adalah sebuah prestasi. Ya, padahal ketika dia sudah sadar itu adalah pengalaman buruknya. Oke? Nah, yuk kita lihat ayat selanjutnya, ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sungguh, aku menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Hamasyah Yesua Tuhanku. Karena dialah aku rela kehilangan segalanya dan menganggap segalanya itu sebagai sampah, supaya aku boleh mendapatkan Hamasyah dan aku pun boleh didapati di dalam dia. Bukan karena kebenaranku melalui Torah, melainkan melalui iman Hamasyah, yaitu kebenaran yang berasal dari Elohim oleh iman. Ayat 10 sampai 12. Untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, sehingga aku dapat mencapai kebangkitan dari antara orang mati. Tentu bukan karena aku sudah mendapatkannya, atau aku sudah disempurnakan, melainkan aku sedang mengejarnya, jika mungkin dapat kutangkap. Sebab untuk itu, akulah yang sesungguhnya telah ditangkap oleh Hamasyah Yesua. Ayat 13-15. Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, namun ini yang kulakukan. Aku mengabaikan apa yang ada di belakangku dan berusaha menjangkau apa yang ada di depanku. Aku berlari cepat ke garis finish untuk memenangi hadiah dari panggilan surgawi Elohim di dalam Hamasyah Yesua. Karena itu, seberapa di antara kita yang sudah dewasa, marilah kita memikirkan hal itu. Namun jika kamu memikirkan yang lain, itu pun kiranya disingkapkan Elohim kepadamu. Saudara-saudara, mungkin pada ayat 15 ada satu yang aneh, tidak seperti perkataan di awal saya.
Saya berkata jangan mengabaikan apa yang ada di masa lalu kita. Karena bisa jadi itu adalah luka-luka yang menganga. Bisa jadi itu adalah hal-hal yang belum dibereskan dalam masa lalu kita yang punya efek merusak. Gitu ya. Nah, bedanya saudaraku, perkataan saya yang pertama dengan perkataan Rasul Paulus ini adalah perkataan Rasul Paulus ini setelah dia dibereskan oleh Tuhan, maka sekarang apa-apa yang dulu menghambat dia di masa lalu itu dia abaikan. Nah, perkataan saya di awal pelajaran ini adalah bahwa kalau kita punya masalah yang belum dibereskan, bereskan dulu. Setelah dibereskan, boleh diabaikan gitu. Jadi, kalau ada luka, jangan ditutupi, tapi buka dulu. Tapi setelah diobati, boleh ditutupi gitu. Ngerti ya, saudara? Kalau ada luka, jangan langsung ditutupi. Obati dulu. Kalau sudah diobati, boleh ditutupi, ya. Jadi Hansap lah, jangan nyebut merek deh. ya itulah semacam itu, saudaraku ya. Plester itu yang ada obatnya, obatin dulu, baru diplester, gitu ya. Nah, saudara, jadi itu bedanya ya, saya mengerti ya. Jadi karena Rasul Paulus sudah membereskan, maka dia coba abaikan apa yang di belakangnya. Dan sekarang dia bergerak maju. Nah kan, tadi di awal saya juga mengatakan, siapa yang mau bergerak maju, itu harus beres dulu apa yang ada di belakangnya. Kalau udah beres, baru dia bisa tinggalkan yang di belakangnya. Ya, karena udah nggak punya pengaruh lagi ke masa depan. Oke? Baik, saudara-saudara, ayo kita lihat satu persatu apa yang jadi komentarnya. Pembenaran diri adalah penipuan dan sangat berbahaya. Ini adalah suatu bentuk penyangkalan diri. Sebab orang yang membenarkan diri itu cenderung mengabaikan kekurangannya sendiri. Ada kekurangannya, ada kerusakan akibat pengalaman masa lalu. Tapi karena dia membenarkan diri, dia hanya menyapu itu ke bawah karpet. Kelihatannya bersih, padahal masih ada borok yang ditutupi, saudara-saudaraku. Kotoran yang ditutupi. Nah, ini yang berbahaya, saudara-saudaraku ya. Ini bentuk penyangkalan diri, yang membenarkan diri, yang akhirnya mengabaikan kekurangannya, padahal itu adalah luka yang sangat berbahaya. Paulus berurusan dengan pembenaran dirinya. Paulus nggak mau seperti ini, menyapu ke bawah karpet, tidak. Paulus membuka, dia harus deal dengan hal itu, harus berurusan dengan hal itu. Ya, jadi dalam ayat 3-6, Paulus menulis daftar silsilah dan kredensial agamanya. Ya, ini kredensial itu artinya tanggung jawab agama yang dia capai gitu ya, kepercayaan dari agama-nya gitu ya. Nah, hal ini bisa memberinya hak untuk membual atau setidaknya sikap benar sendiri. Ayat 3-6 ketika Paulus menulis daftar silsilah hidupnya dan kredensial agamanya, bagaimana dia diberi tanggung jawab agama yang sangat luar biasa, yang dipercaya dia bisa melakukannya, ya. Hal itu sebetulnya bisa memberinya peluang untuk membual atau sedikitnya bersikap benar sendiri gitu, saudara. Coba kita baca ya. Ayat 3-6, ayat 3-4 dulu. Sebab kita adalah orang-orang yang bersunat, yang menyembah Elohim dalam roh, bermegah dalam Hamasya Yesua, dan tidak mengandalkan yang jasmaniah. Meski aku sendiri pernah mengandalkan yang jasmaniah. Jika ada orang lain yang mengira bahwa ia mengandalkan yang jasmaniah, aku lebih lagi, katanya. Ayat 5 dan 6. Aku disunat pada hari ke-8. Nah, ini dia memberi daftar silsilah hidupnya. Berasal dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani tulen. Ya, lalu kredensial agamanya, berdasarkan sikapku terhadap Torah, aku seorang Farisi yang otot harus taat sama Torah, gitu ya. Soal semangat keagamaan, ini kredensial agamanya juga, aku penganiaya gereja. Gereja adalah sekte yang harus dibasmi pada waktu itu. Nah, saudaraku, karena itu
Rasul Paulus mengatakan, aku itu penganiaya gereja. Soal kebenaran dalam menaati Torah, aku tiada bercacat. Ini kredensial agamanya. Dan hal ini bisa memberinya peluang untuk membual atau setidaknya bersikap benar sendiri. Paulus bisa membual, dengan hal-hal ini dia bisa membual. Dia bisa menyombongkan dirinya. Tapi sebaliknya, saudaraku, dia memakai latar belakangnya itu justru untuk menggarisbawahi, untuk lebih memberi tekanan pada hal yang berlawanan. Yaitu dalam ayat 7, ia menjelaskan bahwa semua tanggung jawab agaminya yang tinggi tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan lakukan bagi dan dalam dirinya. Baginya dan dalam dirinya. Ayat 7-nya bunyinya begini. Tapi apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Wah, saudaraku, orang Ibrani Tulen dari suku Benyamin, ya, bangsa Israel, disunat 8 hari. Itu keuntungan sesungguhnya sebagai orang Ibrani, sebagai orang Yahudi. Ya, kemudian dia jadi Farisi, dia jadi orang yang semangatnya ingin menumpas semua kesesatan, ya, sekte-sekte, termasuk gereja itu sekte. Sekarang kebanggaannya itu telah dianggap kerugian. Karena apa yang Hamasya telah lakukan baginya dan dalam dirinya, saudara-saudaraku. Itu yang ayat 7 katakan. Oke? Ayat 8. Hal yang sama berlaku bagi kita. Tidaklah penting apa nama keluarga atau silsilah kita. Elohim tidak terkesan dengan jumlah generasi keluarga kita yang telah atau belum bergereja. Ada orang yang dengan begitu mungkin agak sedikit bangganya, ya. Oh, saya ini dari kakek buyut saya udah jadi Kristen gitu. Dan saudara, Tuhan tidak terkesan dengan hal itu, ya. Nggak penting itu, saudaraku. Kalau semuanya udah beres, maka itu bisa kita abaikan, gitu, ya. Elohim tidak terkesan dengan jumlah generasi keluarga kita yang telah atau belum bergereja. Dalam perspektif kekekalan, saudaraku, segala prestasi, penghargaan, dan pencapaian kita sebagai manusia itu nihil belaka. Kenapa? 100 tahun dari sekarang, tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini akan berarti buat kita lagi. 100 tahun dari sekarang. Dan mungkin kita udah nggak ada. Tapi kalaupun kita ada pada waktu itu, nggak berarti uang nggak bisa membayar kesehatan kita. Karena kita waktu itu mungkin kalau umurnya udah 160 gitu, udah diranjang, udah nggak bisa apa-apa. 100 tahun dari sekarang. Sekarang umur saudara berapa? 50? 150 tahun loh. Saudara punya uang banyak juga nggak bisa pergi kemana-mana, saudara. Saudara adanya diranjang aja. Oke. Saudara, saya pernah bertemu dengan orang yang berumur 105 tahun. Tubuhnya semakin seperti udang itu membungkuk. Makin kecil orangnya. Dari dulunya biasa waktu umurnya 90-an, masih lumayanlah kelihatan gitu. Tapi begitu umurnya 105, dia dari tempat tidurnya saja udah mengecil tubuhnya, saudara. Saudara, jadi apa yang kita miliki di dunia ini 100 tahun dari sekarang itu tidak akan berarti lagi, saudara. Jadi kalau dibandingkan dengan kekekalan, mau banggain apa, saudara? Prestasi saudara, penghargaan saudara, pencapaian saudara, lihat kekekalan itu, saudara. Kekekalan itu betapa panjangnya, nggak berakhir, saudara. Nah, saudaraku, itu membanggakan apa di masa hidup di bumi ini? Ya, jadi nggak penting, saudaraku, silsilah keluarga kita itu hebat atau gimana, kita keturunan ningrat atau bukan. Paulus bisa saja egois dan sombong, namun faktanya ia merendahkan diri karena kekuatan pertobatannya, saudaraku. Jadi kita harus berusaha untuk melakukan hal yang sama. Semakin besar Tuhan memakai kita, semakin kita berlaku rendah hati.
Sebab kita ingin memberikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri memberi teladan. Dia besar, sangat besar. Tapi dengan rendah hati dia cuci kaki para muridnya, saudara-saudara. Masa kita nggak mau meneladani dia sih? Hal ini sangat kontras dengan daya tarik daging yang menggoda orang yang bertalenta untuk dikuasai kesombongan dan arogansi. Jangan lupa saudara-saudaraku, makin saudara bertalenta, hati-hati. Saudara mungkin nanti satu saat diberi talenta kesembuhan. Saudara hati-hati benar. Karena saudara bisa tergoda untuk jadi sombong dan arogan. Jangan sampai saudara. Ayo rendah hati terus. Saudara dikasih talenta apa? Saudara dikasih talenta, begitu ketemu orang langsung bertobat ngobrol sama saudara. Jangan sampai sombong, saudara. Amin. Amin. Apapun nanti talenta saudara. Oke, jangan sampai sombong ya saudara. Oke. Kiranya pelajaran hari ini memberi dorongan kepada kita untuk membereskan luka-luka batin kita. Kalau saudara masih punya luka batin, bereskan. Oke? Dan mendorong kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia mendampingi kita. Ya? Oke. Puji nama Tuhan. Terima kasih.